Halo, perkenalkan nama saya Binito Felix. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Saat ini saya sedang menempuh semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial sederhana tentang tutorial dasar NLP menggunakan kode pemrograman Python. Langsung saja kita pada masuk tutorialnya. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tutorial sederhana NLP menggunakan kode pemrograman Python. Langsung saja, pada tutorial pertama kita akan mencoba mengubah teks menjadi lowercase, di mana pada contoh kalimat berikut terdapat huruf besar pada setiap awal kata. Nah, kita akan mencoba mengubah kalimat berikut menjadi lowercase atau menjadi huruf kecil dengan menggunakan kode pemrograman Python. Langsung saja kita masuk ke kode pemrograman Python. Ya, di sini saya sudah masuk di halaman source code aplikasi Python. Aplikasi yang saya pakai di sini adalah Spider dengan versi Python 3.8. Oke, hal pertama yang harus dilakukan itu kita membuat satu buah variabel, dimana di sini saya akan membuat variabel kalimat yang kemudian kita berikan nilai dari kalimat berikut. Jadi kalimat berikut kita copy saja, kita masukkan ke source code. Selanjutnya saya membuat variabel baru untuk melakukan proses mengubah kalimat menjadi lowercase. Dimana saya buat variabel baru dengan nama lower_case. Dimana variabel lowercase ini akan diberikan nilai daripada variabel kalimat yang ditambahkan dengan fungsi lower, dimana fungsi lower ini adalah mengubah kalimat menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya kita perintahkan untuk melakukan print atau melihat output dari hasil fungsi lower terhadap kalimat Fakultas Ilmu Komputer memiliki dua program studi, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Langsung saja kita tuliskan perintah print, kemudian masukkan variabel lowercase. Selanjutnya kita akan jalankan program dan akan kita lihat hasilnya. Kita jalankan. Sini dapat kita lihat pada variabel kalimat sebelumnya pada awal kata terdapat huruf besar. Lalu dengan menggunakan fungsi lower pada variabel lowercase, kalimat tersebut menjadi huruf kecil semua. Oke, kita lanjut kepada tutorial yang kedua. Pada tutorial yang kedua kita akan mencoba menghapus angka dalam kalimat, dimana pada tutorial kali ini kita menggunakan fungsi regular expression atau regex pada pemrograman Python. Fungsi regular expression sendiri adalah digunakan untuk menghapus karakter berupa angka, dimana pada pemrograman Python sudah terdapat modul RE, di mana modul RE ini bisa digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan regular expression. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Python-nya. Yang sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk menghapus angka pada kalimat, pertama-tama kita melakukan
import modul RE yang sudah ada pada aplikasi Python. Kita tuliskan saja import RE. Di sini saya berikan tag import modul regular expression. Selanjutnya kita buat variabel kalimat. Kita berikan nilai kalimat berikut, kita copy saja. Kemudian kita buat variabel baru hasil. Kita masukkan modul yang sudah kita import sebelumnya. Setelah kita menuliskan fungsi untuk menghapuskan angka yang menggunakan modul RE, selanjutnya kita buat perintah untuk melihat hasil atau print hasil dari fungsi dari regular expression. Langsung saja kita masukkan variabel hasil. Kita jalankan aplikasi, kita jalankan kodenya, kita lihat hasilnya. Oke, langsung saja kita masuk pada aplikasi Python-nya. Untuk menghapus angka pada kalimat, hal yang harus pertama kita lakukan adalah mengimport modul RE yang sebelumnya sudah saya infokan, dimana untuk menghapus angka pada kalimat menggunakan fungsi regular expression pada aplikasi Python sudah menyediakan modul RE, dimana modul ini bisa dapat digunakan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan regular expression. Kita langsung saja import kemudian RE. Di sini saya berikan tag import modul regular expression. Selanjutnya kita buat variabel baru untuk diberikan nilai kalimat yang ingin kita hapus angkanya. Selanjutnya saya buat variabel baru untuk melakukan proses atau fungsi regular expression, mana kita masukkan modul yang sudah kita import pada di awal tadi. Nah, setelah kita tuliskan kode untuk melakukan fungsi regular expression, selanjutnya kita akan melihat hasil atau output dari fungsi regular expression terhadap kalimat yang sudah kita masukkan tadi. Langsung saja kita tuliskan perintah print, lalu masukkan variabel hasil. Lalu kita jalankan programnya. Nah, di sini dapat kita lihat pada variabel kalimat yang sudah kita berikan nilai berupa kalimat yang terdapat angka di dalamnya. Setelah dilakukan fungsi regular expression dengan modul RE pada variabel hasil,
kita melihat bahwa angka 2 sudah hilang. Selanjutnya tutorial tokenizing. Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token, dimana pada tahap tokenizing ini nantinya pada aplikasi Python kita akan menggunakan fungsi split. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Pythonnya. Kita hapus kembali. Nah, untuk melakukan tokenizing ini sama seperti pada cara untuk mengubah teks menjadi lowercase. Kita tinggal buat variabel baru, kita buat variabel baru lagi sama kalimat, kemudian kita berikan nilai, kita sebuah kalimat jadi contoh soal berikut, kita copy, lalu kita buat variabel baru, ya di sini saya buat variabel token yang nanti yang kemudian variabel tersebut diberikan nilai daripada variabel kalimat yang sudah ditambahkan dengan fungsi split. Selanjutnya kita lakukan perintah print token. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Kita lihat apakah kalimat tersebut menjadi terpisah menjadi satu buah menjadi token. Kita jalankan. Ya, dapat kita lihat di sini pada variabel kalimat yang sudah diberikan nilai kalimat berikut. Kemudian dengan pada variabel token yang sudah dilakukan fungsi split atau pemisahan kata menjadi sebuah token atau menjadi sebuah suku kata. Sini dapat kita lihat menjadi satu-satu. Berarti di sini kita sudah dapat melakukan fungsi tokenizing. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi stemming, melakukan stemming. Jadi pada stemming berikut, pada kalimat berikut kita akan melakukan proses stemming dengan bantuan library sastrawi yang ada di pemrograman Python. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Pythonnya. Kembali kita hapus dari awal. Berbeda pada tutorial sebelumnya, untuk melakukan stemming menggunakan library sastrawi, terlebih dahulu kita harus menginstal atau menambahkan pada aplikasi Python library sastrawi tersebut, dimana saya akan menambahkannya dengan membuka command prompt, dan saya akan membuka command prompt. Dimana di sini saya akan menggunakan Anaconda PowerShell prompt, dimana berikut dimana aplikasi ini adalah bawaan dari pada aplikasi Spider, Python Spider. Kita buka saja, kita tap enter sekali. Kemudian kita tuliskan pip install sastrawi. Kemudian kita klik enter.
Kita tunggu. Oh maaf, ada kesalahan. Kita ulangi kembali, kita klikkan pip install Sastrawi, kita klik enter, kita tunggu. Karena pada sebelumnya saya sudah melakukan install library berikut, maka di sini terdapat keterangan sudah tersedia pada pad berikut. Oke, kita close, berarti library Sastrawinya sudah ada. Kita langsung masuk ke kode program. Di sini pada untuk awal kita masukkan from Sastrawi dot stemmer factory, kemudian import stemmer factory. Ini adalah proses untuk mengimport library Sastrawi ke dalam program aplikasi kepada kode pemrograman Python, dalam kode pemrograman Python. Selanjutnya kita kepada membuat create stemmer, proses create stemmer. Nah, di sini factory sama dengan stemmer factory, kemudian stemmer factory dot create stemmer. Ini adalah proses create stemmer. Selanjutnya kita masuk pada proses stemming, dimana saya buat suatu variabel yaitu kalimat, kemudian kita berikan nilai kalimat. Sini kita copy saja contoh kalimatnya dan kita paste, kita paste. Kemudian kita buat lagi variabel hasil untuk melakukan proses stemming. Di sini kita masukkan variabel kalimat. Selanjutnya kita lakukan perintah print untuk melihat hasil daripada stemming kalimat yang sudah kita masukkan tadi. Mana kita print terus masukkan variabel hasil. Lalu kita coba jalankan aplikasi programnya. Oke, di sini proses stemming berhasil, dapat dilihat kalimat yang kita masukkan kita berikan pada variabel kalimat, di mana terdapat kalimatnya berupa Universitas Mercubuana adalah universitas kebanggaan kita. Saya merasa bangga berkuliah di Universitas Mercubuana. Setelah dilakukan proses stemming, di mana proses stemming ini adalah merubah kalimat tersebut menjadi ke bentuk dasar dari sebuah kata. Jadi dapat kita lihat di sini Universitas Mercubuana adalah universitas kebanggaan menjadi bangga.
kita tetap kita, kemudian saya merasa bangga, menjadi saya rasa bangga. Berarti proses taming berhasil dilakukan. Oke, sekian tutorial sederhana melakukan tutorial NLP sederhana menggunakan kode pemrograman Python. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.